Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali melanjutkan kajian kita, pembelajaran kita dari kitab Muharramat, yaitu Muharramat istahanna biha katsirun minan nas. Pada pembahasan yang lalu kita sedang membahas pada halaman yang ke-18 tentang sabaqul ma'mum imamahu fis sholati amdan. Itu tentang makmum mendahului imam di dalam sholat secara sengaja. Jadi di antara dosa dan perkara yang diharamkan di dalam syariat, dan ini tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin, yaitu bahasanya makmum mendahului imam di dalam sholatnya dengan sengaja. Makmum mendahului imam di dalam sholat. Kemarin pun telah disampaikan, bahasanya diterangkan al-insanu min tabi'ihi al-ajalah. Manusia itu secara tabiat itu tergesa-gesa. Manusia itu secara syariat itu memiliki karakter tergesa-gesa, jarang sabaran, pengennya segera, pengennya cepetan. Betul enggak? Kalau nggak percaya tanya. Kita saja ada yang pengen cepet kaya, pengennya cepet, segera. Ada yang pengen cepet nikah, ada. Ada yang pengen cepet ini dan itu banyak. Karena memang karakter manusia itu ajalah. Karakter manusia itu suka tergesa-gesa. Ada berita masuk, ditelan mentah-mentah, langsung disebarkan. Inilah karakter dasar manusia. Ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kanal insanu anjula." Dan dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala adalah manusia itu anjulan. Anjula artinya yang banyak tergesa-gesa. Jadi gampang tergesa-gesa. Jadi secara umum manusia itu punya karakter tergesa-gesa. Jadi jarang ada orang yang sabaran. Makanya pantas kalau sabar itu perlu latihan. Para ulama mengatakan al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Ilmu diperoleh dengan menuntut ilmu,
Sabar diperoleh dengan latihan atau belajar kesabaran. Nah ini, karena memang sifat manusia itu banyak tergesa-gesanya. Ini sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-11. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, at-ta'anni minallah wal ajala minasyaiton. Berhati-hati itu datangnya dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Jadi kalau kita adalah orang yang dalam bahasa kitanya itu gerasa gerusu, gurung gusu, orangnya nggak pernah sabaran, itu dia mengikuti karakter atau tabiat ataupun dia mengikuti tipu daya syaitan. Itulah sebabnya kenapa kaum muslimin disuruh untuk sabar dan tenang dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi takdir Allah, di dalam menghadapi banyak hal. Kita dituntut untuk apa? Untuk tenang, untuk berhati-hati, tidak tergesa-gesa, tidak gerasa gerusu. Dan ini yang banyak diketahui oleh orang-orang kafir. Sehingga apa? Dijadikanlah kaum muslimin sifat dasarnya dicabut. Bagaimana caranya? Dibikin kita ini gampang sulit untuk berpikir tenang. Jadi pengennya segera terus. Ya kemarin saya sampaikan diantaranya adalah kita ini dibiasakan ya untuk senantiasa melakukan satu perbuatan tanpa dipikirkan. Ada berita masuk mentah-mentah sebar. Dan bikinlah media-media sosial sebagai sarana untuk apa? Menyebarkan berita tanpa disaring. Kita lihat sekarang berapa banyak orang menyesal dan terkena dengan undang-undang IT. Itu gara-gara apa? Ya, itu gara-gara memang mereka tidak sabaran. Ada berita langsung dikomentari. Kalau nggak percaya buktikan. Bahkan berita belum jelas pun sudah dikomentari. Berita belum jelas sudah dikomentari. Inilah karakter dasar manusia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunanul Kubra, wa huwa fi silsilah, dan itu pun dicantumkan dalam silsilah as-sahihah hadis yang ke-1795. Wa katsiran ma yuhlahidul mar'u wa huwa fil jamaah adadan minal musallin an yaminihi wa an shimalihi. Dan kebanyakan orang menyaksikan di dalam berjamaah banyak orang-orang yang sholat di sebelah kanannya, di sebelah kirinya. Dia tahu ini orangnya sebelah kiri siapa, yang di sebelah kanan siapa. Dia tahu. Bahkan rubbama yunakidun dalika ala nafsih ahyanan musambaqatal imam birruku'i awis sujud. Bahkan terkadang dirinya pun menyaksikan bahasanya dia sendiri suka mendahului imam di dalam ruku dan di dalam sujud. Jadi banyak di antara kaum muslimin itu dia menyaksikan kanan dan kirinya ketika dia sholat berjamaah. Yang sebelah kanannya, yang sebelah kirinya itu banyak yang mendahului imam di dalam sujud, termasuk dirinya. Termasuk dirinya terkadang mendahului imam di dalam sujud. Ya. Kemudian dikatakan wafit takbir, bahkan dikatakan wafit takbiratil intiqal. Bahkan di dalam takbir intiqal, takbir perpindahan. Jadi banyak orang yang mendahului imam di dalam ruku, banyak yang mendahului imam di dalam sujud. Termasuk pula banyak mendahului imam di dalam takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan. Kalau yang pertama namanya takbiratul ihram. Dikatakan takbiratul ihram karena ini adalah takbir pertama sebagai bentuk pengharaman. Allahu Akbar awal sholat namanya takbiratul ihram. Tapi begitu kemudian pertengahan sholat, dari takbiratul ihram dia ruku, takbir intiqal. Takbiratul ihram itu adalah rukun. Karena rukun ya, maka di sana
penting bagi kita untuk memperhatikan. Banyak orang sholat masbuk, lupa takbiratul ikhram, langsung takbir intikal. Lihat imam ruku, lihat imam sujud, dia langsung ikut ruku, ikut sujud tanpa takbiratul ihram. Ini batal, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia belum memulai dengan takbiratul ihram. Sedangkan Rasul dalam hadis Imam At-Tirmidzi mengatakan yang namanya salat itu adalah tahrimu habit takbir wa tahlilu habit taslim. Salat itu pengharamannya dengan takbir, penghalalannya dengan salam. Makanya salat itu ibadah yang khusus. Yang uktutihat bit takbir wa uktutimat bit taslim. Yang dia dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan takbir dengan taslim, dengan salam. Bikaifiyatin khassah, dengan tata cara yang khusus. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian dikatakan ini umuman, secara umum kita menyaksikan orang yang di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, bahkan mungkin diri kita itu sering mendahului imam. Ini tidak boleh. Hatta bisanam minas sholah, bahkan terkadang ada yang mendahului imam di dalam salam pada sholatnya. Imam baru assalamu alaikum, dia sudah nengok. Nah ini tidak boleh. Ini mendahului imam, tidak boleh. Wa hadal amalul ladzi la yabdu da'hamiyah inda katsirin, yaitu, dan ini dikatakan adalah perbuatan yang tampak dan sangat penting yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang ja'a bikil wa'idus syadid, yang di sana dia mendapatkan ancaman yang keras. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini, perbuatan mendahului imam ini adalah perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang sholat, dan ini mendapatkan ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqoliki, dengan sabdanya, kata Rasul dalam riwayat Imam Muslim diterangkan, amma yakshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla imam, maka hendaknya takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar, yaitu Allah akan menggantikan kepalanya dengan kepala keledai. Jadi hendaknya takut. Siapa? Yaitu orang yang suka mendahului imam, nanti Allah akan ganti kepalanya dengan kepala keledai. Saking apa? Saking buruknya perbuatan tersebut. Makanya kalau ada imam itu kan ju'ilal imam liyu'tama bih. Dijadikan imam, kata Rasul dalam hadis Bukhari, itu liyu'tama bih, untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, jika imamnya bertakbir, kemudian bertakbirlah kalian. Jadi kalau imam mengatakan Allahu Akbar, kita baru ikutan Allahu Akbar. Jangan Allah, imam baru Allah, dia sudah Allahu Akbar lagi. Apalagi imamnya belum, dia sudah ruku duluan. Ini beberapa orang ada yang kemudian ruku duluan sebelum imam ruku. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ini lebih bahaya dan ini lebih parah. Ya. Menyamai imam saja tidak boleh, apalagi mendahului imam. Ya, ini sebagaimana diterangkan di dalam hadis riwayat Muslim. Wa idza kanal musalli mutalliban bil ityan ila shalah bisakinah wal waqar. Dan apabila orang yang sholat dituntut untuk mendatangi sholat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, dengan nyaman. Orang yang salat itu dituntut untuk seperti itu. Maka fakaifa bisalah datiha, bagaimana pula dengan salat secara datnya. Kita mendatangi salat saja disuruh sakinah wal waqar, disuruh untuk tenang.
Kita datang tidak boleh buru-buru, tidak boleh tergesa-gesa. Apa yang didapati pada imam ikuti. Itu mendatangi sholatnya. Apalagi pada sholat secara datnya. Ketika kita sudah dalam kondisi ikut sholat. Coba kalau kita lihat. Berapa banyak saudara kita begitu kemudian mendengarkan qomat, lari dia. Ini dilarang dalam syariat. Mau mendatangi sholat saja kita disuruh sakinah. Kita suruh tenang. Berjalan dengan tenang, bukan santai, beda ya, beda. Dan ini mah punten leot ya kayak orang lemes dan males-malesan, ya bukan begitu. Kita berjalannya tidak tergesa-gesa, biasa saja. Apa yang dia dapati dari imam ikuti, ya. Imam dapat ruku, ya ikut ruku. Imam dapat sujud, ya ikut sujud. Kemudian sempurnakan yang kurangnya, yang kurang sempurnakan. Begitu seharusnya. Gak boleh kemudian lari-lari, apalagi kemudian dari pintu langsung lari mengejar soft. Jangan. Yang tenang saja. Ketika ada seorang sahabat yang dia datang melihat Rasul ruku, kemudian dari pintu dia ruku berjalan menuju tempat soft. Apa kata Rasul? Zadaqallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah tambahkan untukmu semangat, tapi jangan kau ulangi. Artinya itu perintah, bahasanya Anda mendatangi sholat harus dalam kondisi tenang, tidak boleh terburu-buru. Kalau di dalam mendatangi sholat aja suruh tenang, bagaimana ketika sholatnya? Itu harus lebih tenang lagi, karena yang namanya tumanina, yang namanya tenang di dalam sholat itu adalah rukun min arkanis sholat, satu rukun di antara rukun-rukun sholat. Kemarin sudah dibahas tentang tumaninah. Lalu kemudian di sini pun diterangkan bahasanya waqad, dan sana pun dikatakan waqad takhtalitu inda ba'din nas musabaqatul imam bitaqallub anku. Bahasanya di sana dikatakan, dan terkadang ada sebagian manusia yang dia ini kemudian terjadi ikhtilat, bercampur antara musabaqah dengan takhallub, ya, antara musabaqah dengan takhallub. Ada orang, wah ini mas saya tidak musabaqah, saya mah tidak mendahului imam, cuman saya khawatir tertinggal oleh imam. Ada kan? Saya khawatir tertinggal oleh imam. Makanya begitu imam, begitu Allah dia ikutan ruku, imam ruku dia ikut ruku, khawatir tertinggal. Padahal bukan begitu. Seharusnya ketika imam itu ruku, barulah dia ruku. Begitu imam berdiri tegak, barulah dia berdiri. Itu namanya bukan musabaqah, bukan lomba. Orang lomba kan saling susul menyusul, itu namanya lomba. Kalau orang tertinggal itu adalah orang yang imam sudah ruku, dia masih berdiri, imam sudah berdiri, dia ruku. Nah ini yang tertinggal. Jadi harus dibedakan. Jadi orang yang berlomba itu orang yang berusaha untuk menyamai imam, apalagi mendahului imam. Nyamain saja sudah berlomba namanya. Sedangkan kita itu makmum, disebut makmum karena kita itu mengikuti. Kita itu tabi yang mengikuti, imam itu matbu. Yang namanya tabi yang mengikuti itu di belakang orang yang diikutinya. Artinya sebelum matbu ini melakukan perbuatan, maka tabi tidak boleh mendahulunya. Kalau ini sudah melakukan amalan, baru dia beramal. Kalau dia melakukan gerakan, barulah dia bergerak. Begitu seharusnya yang dilakukan oleh makmum. Kemudian falya'lam, makandaknya dia mengetahui anal fuqaha rahimahullah, sesungguhnya para ahli fikih, semoga Allah merahmati mereka semuanya, qad dzakaru dabitan hasanan fi hada. Sungguh para ulama ahli fikih mereka telah membuat kaidah yang bagus tentang masalah ini.
tentang masalah terlarang mendahului imam. Wa huwa annahu yanbaghi 'alal ma'mum asyuru fil harakah inna taqat hina tanqati'u takbiratul imam faida intaha min ra'in. Maka di sana dikatakan sungguh para ahli fikih, ulama ahli fikih, mereka membuat kaidah, batasan-batasan syariat. Sesungguhnya makmum itu dia bersegera melakukan gerakan apabila takbir imam sudah inqata'ah, sudah terputus. Ya, faida intaha min ra, apabila sudah selesai dari kata ra. Takbir itu kan Allahu Akbar. Huruf terakhirnya apa? Huruf ra. Allahu Akbar. Huruf terakhir itu ra. Ketika huruf ra itu terputus, segera makmum melakukan gerakan. Ya. Jadi kalau belum sampai kalimat ra, jangan kemudian makmum ikutin imam. Begitu imam Allah, ikutan dia. Jangan. Tapi kata para ulama fikih, menurut fuqaha itu dikatakan bahasanya makmum itu segera melakukan gerakan apabila sudah selesai huruf ra. Allahu Akbar. Di huruf ra-nya. Berarti sampai kalimat Allahu Akbarnya selesai. Ya. Ya, yang memang yang agak repot ketika imamnya menghilang suaranya Allah, hilang akbarnya, makmumnya keder. Ya, kalau yang seperti itu mungkin makmumnya bingung, ini apa? Tapi kalau di sini alhamdulillah enggak, jelas di sini kan Allahu Akbar kita ikut, Allahu Akbar juga kita ikut. Ya, itu. Jadi imam baru selesai roknya, barulah kemudian kita mengikutinya. Itu yang benar. Itu yang benar. Lalu kemudian di sini pun dikatakan bahasanya yasra'ul ma'mum fil harakah la yataqaddamu andalik. Maka makmum segera kemudian melakukan gerakan dan tidak mendahului dari itu. Begitu imam Allahu Akbar, barulah kita bergerak. Ya. Wala yata'akhkhar. Kemudian tidak pula kemudian terakhir. Begitu kemudian imam sudah Allahu Akbar, diam dulu. Enggak, ikuti langsung. Ya. Jangan dipercepat mendahului imam, jangan pula diperlambat. Wa bidzalika dan dhabitul amr, dan karena itulah maka jelaslah perkara ini. Waqad kana sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ankum, dan adalah para sahabat Rasulullah sallam radhiyallahu ankum, semoga Allah meridhai mereka semuanya, fi goyatil hirsi ala adami istibakin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat adalah orang yang paling semangat untuk tidak mendahului Rasul. Semangatnya besar para sahabat, tapi tetap tidak mendahului Rasul. Ya. Mereka tidak mendahului Rasul. Fayaqulu ahadukum, maka salah seorang di antara para sahabat berkata, wa huwa Al-Bara ibnu Ajib, dan beliau adalah seorang sahabat yang bernama Al-Bara bin Ajib. Ini Al-Bara bin Ajib ini seorang sahabat yang terkenal karena berhasil membuka dan membobol benteng Musailamah Al-Kadab. Saya sering cerita, Al-Bara bin Ajib ini satu sahabat yang paling kecil badannya. Ketika kaum muslimin menyerang Musailamah Al-Kadab yang bersembunyi di kota Yaman, di negeri Yaman, itu ternyata bentengnya kokoh lagi tinggi. Jadi kaum muslimin nggak bisa menembus pertahanan Musailamah Al-Kadab.
Dalam kondisi bingung seperti itu, maka sahabat Al-Bara bin Azib itu mengatakan pada para sahabat yang lain, tolong lemparkan saya ke dalam benteng tersebut. Karena benteng itu hanya bisa direbut kalau pintu gerbangnya terbuka. Akhirnya Al-Bara bin Azib itu karena paling kecil dilemparkan oleh para sahabat. Dan dia pun bisa melewati benteng, langsung jatuh di antara ratusan tentara musuh. Masya Allah. Paling kecil jatuh di antara pasukan musuh. Ternyata beliau banyak membunuh musuh dan sampai sanggup membuka pintu gerbang dari dalam. Kemudian terbukalah pintu gerbang tersebut dan kemudian jadilah kaum muslimin masuk ke bentengnya Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi jangan remehkan orang kecil ya. Terkadang dalam kondisi seperti itu penting cari orang kecil. Coba yang badannya gede dilempar, nggak kuat kitanya. Dan itu lincah Al-Bara bin Azib itu, Masya Allah. Ya, seorang sahabat yang terkenal karena keberaniannya. Allah memberikan kemenangan kaum muslimin lewat pintu beliau. Ya, padahal Musailamah Al-Kadzdzab pasukannya kuat dan bentengnya pun kuat, tapi Allah taklukkan juga. Maka Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, bahasanya innakum kanu yusalluna khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara bin Azib mengatakan sesungguhnya mereka pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', maka apabila Rasul mengangkat kepalanya dari ruku, maka lam ara ahadan yakni dhuhrahu hatta yadu'a Rasulullah sallam jahbatahu. Maka kemudian para sahabat seorang pun tidak ada yang melihat yaitu punggung Rasulullah SAW sampai beliau meletakkan pada keningnya. Jadi ketika Rasul itu kemudian mengangkat kepalanya, ya, kemudian barulah para sahabat turun. Jadi begitu Rasul itu sudah meletakkan kening ini ke mana? Ke tanah, barulah para sahabat itu kemudian turun. Itu kata Al-Bara bin Azib. Kemudian dikatakan, di sana dikatakan hatta yadha'a Rasulullah SAW jahbatahu alal ardi, sampai Rasul itu meletakkan keningnya ke bumi. Ketika Rasul mengatakan Allahu Akbar, para sahabat masih diam. Mereka itu kemudian tidak langsung mengikuti Rasul. Begitu Rasul sudah akbar, kepalanya turun, keningnya menempel pada tanah, disitulah para sahabat baru turun. Karena udah selesai perintahnya. Summa yakhiru man wara'aku sajdan. Kemudian orang-orang yang di belakang Rasul, mereka pun tersungkur sujud mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang 474. Jadi sampai Al-Bara bin Azib memberikan contoh. Contohnya begini, dulu kami para sahabat itu ketika Rasul sujud, maka mereka itu tidak melihat punggung Rasul sampai mereka itu melihat Rasul meletakkan kening di lantai, di tanah. Barulah para sahabat turun. Bukan kemudian punggungnya baru gerak, ikut gerak, enggak. Sampai turun dulu. Barulah kemudian mereka ikut turun. Kemudian dikatakan walama kaburo Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wasara fi harakatikin naun minal bad'i. Kemudian tatkala Rasulullah SAW itu sudah semakin tua, usianya sudah semakin tua. Kemudian jadilah gerakannya itu menjadi semakin melambat. Semakin tua semakin melambat. Kemudian nabahal musallin khalfahu. Kemudian Rasul memberikan peringatan kepada orang-orang yang sholat di belakang beliau. Jadi ketika Rasul sudah sepuh, maka Rasul ngasih tahu kepada makmumnya. Kata Rasul, ya ayuhan nas inni qad badantu fala tasbiquni birruku was sujud. Wahai manusia, aku sungguh telah menjadi tua.
Maka janganlah kalian mendahului aku di dalam ruku dan sujud. Karena bisa jadi Rasul Allahu Akbar, gerakan orang tua itu lambat. Jangan kita yang muda langsung segera. Karena kecepatan anak muda dengan orang tua berbeda. Ya, kecepatannya berbeda. Yang tua sudah berkurang kecepatannya, maka yang muda belajar untuk mengikutinya. Ya. Lalu kemudian dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dihasankan di dalam kitab Irwaul Ghalil. Wa 'alal imami an ya'mala bis sunnah bit takbir ila shalah. Dan atas imam pun hendaknya dia mengamalkan sunnah di dalam takbirnya apabila dia salat. Wa huwa majaa fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana yang datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi imam pun ketika takbir suruh mengikuti sunnah. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang dituturkan oleh As-Samad Abu Hurairah. Belum mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqumu summa yukabbiru hina yarka'u. Rasul itu apabila sholat, Rasul bertakbir ketika ruku dan bertakbir ketika Rasulullah SAW itu berdiri dan ketika Rasul itu ruku. Ketika mau berdiri Allahu Akbar, ketika ruku Allah Akbar. Kalau bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, bukan takbir. Summa yukabbiru hina yahwi. Kemudian Rasul pun bertakbir tatkala mau sujud, menghujam ke dalam sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian Rasul pun bertakbir tatkala Rasul itu mengangkat kepala dari sujud. Kemudian wa yukabbiru hina yaqumu minasintaini ba'dal julus. Dan Rasul pun bertakbir pada rakaat kedua setelah duduk di antara dua sujud. Begitu duduk, kemudian sujud, bertakbir lagi ke atas. Itu pada rakaat kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-757. 56. Fa'idha ja'alal imamu takbirakum rafiqan wa muqtarinan bi harakatihi wa harisul ma'mum alal iltijam bil kaifiyati sabiq dakaroha. Apabila imam itu dia kemudian gerakan dengan takbirnya berbarengan atau bersamaan, Allahu Akbar, barengan kan? Karena cara takbir dengan gerakan itu boleh berbeda. Boleh takbir dulu Allahu Akbar baru raful yadain, Allahu Akbar baru ngangkat tangan. Itu yang pertama. Boleh angkat tangan dulu, kemudian Allahu Akbar, boleh. Tapi yang lazim, yang sering digunakan berbarengan Allahu Akbar. Nah, kalau imam itu berbarengan seperti itu, kata para ulama, wa harisul ma'mum ala iltijam bil kaifiyati sabiq. Maka hendaknya makmum berantusias, bersemangat untuk menetapi tata cara yang telah lalu, yaitu menunggu imam selesai mengucapkan kalimat ro-nya. Selesai mengucapkan kalimat ro. Allahu Akbar. Baru kita ikutin. Nah, seperti itu. Itu makmum. Adapun kalau imam, kalau kita ditunjuk jadi imam, antum harus lihat mustami, lihat jamaah. Kalau jamaahnya adalah orang-orang yang semangat mendahului kita, nah ini imamnya menggunakan jurus pertama. Apa jurus pertama? Ya, yaitu gerakan kemudian baru takbir. Allahu Akbar, begitu. Ya, itu. Tapi kalau kemudian orangnya sudah paham, enak bareng Allahu Akbar, itu yang lebih enak. Seperti itu. Kemudian salluha amrul jamaah fi salatihim, maka sempurnalah
perkara jamaah di dalam sholat mereka. Jadi sempurna jamaahnya jika makmumnya mengikuti imam. Ingat, di dalam sholat yang punya kuasa adalah imam. Yang punya kuasa adalah imam. Kita harus turut dan patuh pada imam. Ya, harus nurut dan patuh dengan imam. Tidak boleh mendahului imam. Ya. Lalu kemudian kita masuk pada halaman yang ke-19. Di sini diterangkan pada halaman yang ke-19, yaitu di antara perkara yang terlarang, haram, tapi biasa dilakukan oleh manusia. Apa diantaranya adalah ityanul masjid liman akala basolan au suman au malakur raihah karihah, yaitu mendatangi masjid bagi orang yang makan basol au suman, makan bawang merah atau bawang putih, atau malakur raihah karihah, atau memakan sesuatu yang memiliki bau yang tidak enak. Ya, di antara kesalahan orang ini perkara yang dilarang tapi biasa dilakukan, mendatangi masjid setelah makan bawang merah, bawang putih. Ya, bawang merah dan bawang putih. Plus perkara atau makanan yang baunya tidak enak. Contohnya apa? Jengkol. Ya, habis makan jengkol atau habis makan di pecel lele ada pete. Petenya kemudian wah menarik ini karena ada sambal, ada pete dimakan dia. Belum sikat gigi atau belum kumur-kumur, belum apa, masuk ke masjid. Itu terlarang, tidak boleh. Tidak boleh yang seperti itu. Ya. Petenya makruh, jengkolnya makruh, mendatangi masjidnya terlarang dalam kondisi seperti itu. Yang lebih parah lagi, makan bersama di masjid pakai pete, pakai jengkol, plus makan sate, setelah itu tambah dengan bawang merah dan bawang putih yang masih mentah. Wah, ini lengkap ikhwah. Jangan, ya, jangan. Yang seperti itu nggak boleh. Barangkali ada kejadian seperti itu, jangan ya, jangan. Kalau mau makan di luar saja, atau di koridor dan di mana terserah, tapi jangan masuk ke dalam masjid, itu terlarang. Ini sebagaimana diterangkan kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, wahai anak Adam." Kenapa berkaitan tentang pakaian dan makanan yang disebut dengan bani Adam? Ketika bicara perintah dan larangan, yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ketika berkaitan tentang alam dan penciptaan yang disebut adalah ya ayuhan nas? Ada faedahnya kata para ulama tafsir. Ketika perintah dan larangan, maka perintah dan larangan itu bisa dikerjakan dan bisa dijauhi dengan sebab adanya iman. Maka dia dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Karena imanlah yang mendorong orang untuk beramal. Iman yang mendorong orang untuk beramal. Tanpa iman, orang tidak sanggup untuk beramal. Yang sanggup menjadikan orang terhindar dari dosa dan perbuatan maksiat karena iman. Tapi ketika bicara tentang pakaian, bicara tentang makanan, kenapa dipanggilnya ya bani Adam? Wahai anak cucu keturunan Nabi Adam. Itu lil ikram, untuk memuliakan. Kita dikasih tahu, ingat, Anda itu anak cucu keturunan Nabi. Anda itu adalah manusia, makhluk yang mulia, keturunan Nabi Adam. Maka tidak layak, coba kalau bicara tentang apa? Bicara di dalam surah Al-A'raf 27, 26-nya tentang pakaian, yang dipanggilnya Bani Adam. Karena manusia itu mulia kalau dia mampu menutupi auratnya. Ini juga sama. Allah mengatakan ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah oleh kalian pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan kalian yang indah setiap kali masuk masjid. Anda masuk masjid pakai pakaian yang layak.
Anda mau ibadah, pakai pakaian yang pantas. Karena Anda anak cucu keturunan Nabi Adam. Itulah sebabnya, mohon maaf ya, barangkali ada yang masih suka pakai kaos kalau sholat. Sholat pakai kaos sah atau tidak? Sah. Menutupi aurat sah. Tapi itu adalah aib bagi orang yang sholat. Kenapa? Karena itu tidak menjaga muru'ah, tidak menjaga kewibawaan dan kehormatan. Sah, bilang sah. Sah kalau bicara sama, jangankan pakai kaos. Bapak sholat pakai lekton kemudian celana kolor, yang penting menutupi lutut, sah enggak? Sah. Tapi pantaskah seperti itu? Tidak pantas. Layak kan? Tidak layak. Makanya di sana diperintahkan, Anda itu, ya Bani Adam, wahai anak cucu keturunan Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah oleh kalian perhiasan-perhiasan kalian setiap kali masuk masjid. Pakai pakaian yang layak, pakai pakaian-pakaian yang pantas. Tidak mesti mahal, tidak mesti baru, tidak mesti mewah, tapi yang penting layak untuk dibawa menghadap Allah. Makanya dipanggilnya Bani Adam. Coba kalau bicara tentang alam, bicara tentang penciptaan. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bahwasanya bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Disebutkan penciptaan, disebutnya adalah manusia, agar kita sadar kita adalah manusia. Kita adalah makhluk Allah yang terkena beban kewajiban. Agar kita sadar kita ini adalah manusia, ngerti diri, sadar diri. Manusia itu tercipta dari air mani yang kemudian dianggap hina oleh sebagian manusia. Buktinya apa? Orang kalau kemudian mengeluarkan air mani, dia wajib mandi. Dan itu dibuang, dibersihkan. Makanya agar kita sadar kita ini manusia, makhluk Allah yang punya kewajiban untuk beribadah. Digunakanlah kalimat ya ayuhan nas. Kemudian kita lanjutkan. Bahasanya mendatangi masjid Allah itu dengan makan bawang merah, bawang putih dan yang memiliki bau yang tidak sedap, itu terlarang. Ini sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-A'raf 31 tadi. Begitu pula di dalam hadis Rasul an Jabirin qol, dari sahabat Jabir, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, man akala suman au basolan falyaktajilna au falyaktajil masjidana wal yaqud fi baitihi. Kata Rasul, barang siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, barang siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, kemudian katakan falyaktajilna, maka hendaknya dia menjauh dari kami. Di sana kata anak santri, lamnya itu adalah lamul amri. Kemudian bertemu dengan fi'il mudhari, itu adalah perintah. Al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib. Maka harus menjauhi masjid dalam kondisi makan bawang merah dan bawang putih. Kalau mau masuk segera kumur-kumur, segera sikat gigi. Kalau nggak sikat gigi karena kita lagi di jalan, cukuplah dengan kumur-kumur, minimal tidak terasa baunya. Ya, syukur-syukur ada sikat gigi. Makanya perlu siwak setiap waktu, kan begitu kan? Itu tujuannya diantaranya. Makanya hendaknya dia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami. Menjauhi masjid. Waliyakun fi baitihi, dan hendaknya dia diam, duduk di rumahnya saja. Jangan ke masjid. Bukan berarti setiap waktu mau sholat makan bawang merah, bawang putih biar sholatnya di rumah. Bukan, itu tidak boleh. Itu namanya berkhilaf. Tapi yang dimaksud adalah betapa besarnya larangan orang yang dia memakan perkara yang bau untuk datang ke masjid. Lah kalau makan begitu saja tidak boleh, bagaimana kalau kemudian merokok? Apalagi masjid dipenuhi dengan rokok, jangan. Karena itu lebih bau rokok dengan bau bawang, itu lebih bau rokok, jangan.
Terlepas dari ikhtilaf tentang hukum rokok terserahlah. Tapi yang jelas rokok itu jauh lebih bau dibandingkan dengan bawang merah dengan bawang putih. Maka hendaknya kalau Anda mau merokok jangan di masjid. Kalau Anda selesai merokok maka bersihkan dulu baunya, baru Anda ke masjid. Sebagaimana Anda makan bawang merah, bawang putih, maka janganlah Anda kemudian masuk ke masjid sebelum Anda ini kemudian yaitu membersihkan bekas makan tersebut. Itu yang disampaikan di dalam masalah ini. Baik, itu saja barangkali bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang tidak mendengarkan. Masih banyak perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan ini dianggapnya remeh oleh sebagian manusia, padahal ini adalah larangan yang besar. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Syukran jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.